Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat sehingga kita bisa tatap maya ya, walaupun belum tatap muka, tapi kita bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, ini untuk komunikasi bisnis semester berapa ya? 3. Semester 3 ya. 6, Bu. Oh iya, berarti macam-macam. Nah, asumsinya kalau bukan semester awal berarti sudah paham ya sedikit aturan main gimana perkuliahan. Jadi sebenarnya perkuliahan itu asumsinya karena kalian sudah dewasa, artinya di atas 17 tahun, jadi memang dituntut lebih aktif gitu. Nah, seperti mata kuliah lain, jadi di pertemuan pertama ini kita akan kita akan membahas tentang RPS dan silabus dan aturan main kita ke depannya. Artinya bagaimana kita selama 1 semester ke depannya. Nah, kebetulan saya komunikasi bisnis. Saya komunikasi bisnis ini enggak tim teaching ya, tapi jadi sepenuhnya nanti saya yang mengampu dari awal perkuliahan maupun selesai setelah UTS gitu. Jadi tapi RPS dan silabus sudah kita samakan satu tim, artinya saya Pak Febret dan Pak Dwi, tapi memang kelas ini saya ampu sepenuhnya. Kita langsung saja kita ke silabus terlebih dahulu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan. Nah, ketika nanti ada yang butuh ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan atau menunggu pada saat sesi tanya jawab ya. Sebentar, silabus. Nah, silabus ini seperti yang sudah disaksikan Mbak dan Mas semua ya di Sunan, ini juga sudah tersedia. Jadi silakan di-download, dibaca, dan dipahami. Karena RPS dan silabus ini kelihatannya sepele, mungkin pertemuan pertama RPS silabus kita memang istilahnya kalau pertemuan pertama itu pemanasan terlebih dahulu ya, tapi dari RPS dan silabus Mbak dan Mas tahu apa saja yang akan kita pelajari, bagaimana komposisi penilaiannya dan bagaimana kita ke depannya apa saja yang akan dipelajari. Nah, di Sunan sudah saya cantumkan, jadi absensi memang saya buat toleransi hanya 15 menit ya. Kalau semisal besok-besok Sunan ada problem atau apa itu hal lain kita bicarakan nanti. Tapi ketika kondisi normal memang saya taruh di awal absensi yaitu toleransi 15 menit. Gitu. Tujuannya apa? Jadi ketika absensi kita sudah tutup di awal 15 menit, jadi perkuliahan kita mulai efektif jam 8:04, gitu ya. Jadi ini sudah saya sampaikan kesepakatan, jadi perkuliahan selanjutnya baik misalkan sinkronus atau asinkronus, kita mulai jam 8:04. Karena apa? Karena 1/4 jam itu adalah digunakan oleh Mbak dan Mas untuk absen gitu. Jadi ketika kuliah berlangsung kalian fokusnya sudah ke perkuliahan, tidak lagi memikirkan tentang absensi. Jadi absensi sudah di awal. Terus saya ingatkan jangan sampai salah klik ya, atau mungkin sinyal buruk atau apa. Nanti saya tidak mau mendengar alasan misalkan WA, Bu, saya tadi salah ngeklik dan bla bla bla. Nah, tentu Bapak Ibu dosen itu sudah tidak memikirkan teknis seperti itu ya. Yang penting nanti di Sunan itu seperti apa. Jadi kalian saya harapkan hati-hati, sinyal juga dipastikan baik ketika kalian ngeklik ya. Jangan sampai salah pencet, artinya di situ ada pilihan hadir, izin, dan tidak hadir ya tadi. Nah, asumsinya ketika hadir poinnya 1 dan izin ataupun tidak hadir itu ini ya poinnya 0. Cuman semisal nih
ada musibah atau apa, tentu itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, misalkan amit-amit kecelakaan yang jangka waktu panjang, misalkan tidak bisa tidak sadar, misalkan sampai 2 pertemuan atau 3 pertemuan atau 4 pertemuan, nah itu nanti bisa komunikasi dengan saya. Tapi kalau misalkan tidak hadir hanya satu kali, ini tidak bisa pencet atau tidak sadar misalkan sampai 2 minggu, saya rasa masih tidak masalah ya gitu, karena masih 1 semester itu 16 pertemuan dan sebelum MIT kalian harus absen sebanyak 8 kali dan sesudah UTS adalah absennya sebanyak 8 kali juga ya. Jadi total 1 semester itu adalah 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, di pagi hari ini kita bahasanya tentang komunikasi bisnis nih. Nah, ini anak-anak akuntansi semua ya, termasuk saya juga home base saya di akuntansi. Sebenarnya ketika kalian melihat judulnya saja komunikasi bisnis asik, berarti kita enggak perhitungan ya Bu ya gitu. Mungkin yang ketemu saya dengan mata kuliah lain, misalkan perpajakan atau akuntansi biaya, misalkan yang saya di manajemen mungkin memang perhitungan ya. Tapi komunikasi bisnis ini saya harap jangan dianggap remeh. Justru ini merupakan tantangan bagi Mbak dan Mas, khususnya jurusan akuntansi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya sendiri seusia seperti ini pun mungkin 2 kalinya Mbak dan Mas ya, saya pun masih terus belajar dan itu menjadi prinsip saya selama istilahnya nafas saya masih ada, saya terus belajar gitu. Jadi enggak usah merasa di sini oh Bu Retno lebih pintar apa enggak. Pada dasarnya saya hanya lebih duluan melewati Mbak dan Mas, melewati perkuliahan seperti ini. Nah, saya sampaikan kenapa di sini merupakan tantangan bagi Mbak dan Mas jurusan akuntansi. Karena akuntansi itu perhitungan ya, dia membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, makanya di sini saya di awal memang saya di sini pengen mendidik Mbak dan Mas juga. Jadi ketika ada pekerjaan silahkan dibuat plot-plot gitu. Makanya absensi saya buat di depan supaya kalian sudah fokusnya absen dulu di awal. Nah setelah itu mikir yang lainnya. Saya harap itu juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari Mbak dan Mas gitu ya. Jadi akuntansi itu misalkan PA saja lah ya, pengantar akuntansi yang Mbak dan Mas tentu sudah ambil di awal perkuliahan, itu ketika kalian salah sedikit saja ke belakangnya akan salah. Nah, makanya orang akuntansi itu memang mungkin bisa dikatakan serius ya, atau karena memang tuntutan kita membutuhkan ketelitian. Tapi di sini kita tidak boleh menutup mata, artinya kita hanya punya keahlian tentang akuntansi, artinya disiplin, terus kita perhitungan cepat, teliti, seperti itu. Tapi kita harus luas gitu ya, karena di dunia pekerjaan, baik itu nanti Mbak dan Mas menjadi pengusaha ataupun bekerja di sebuah perusahaan, mau jadi karyawan, kita harus luas ya. Jadi orang yang punya multi talented, artinya dia bisa menempatkan berbagai situasi dan kondisi, dia akan banyak dicari. Gitu. Dan orang yang banyak dicari ini otomatis langka ya, makanya saya di sini mengajak Mbak dan Mas untuk semangat dan antusias mempelajari komunikasi bisnis ini. Nah, komunikasi bisnis itu apa sih, Bu? Dari judul mata kuliahnya saja, kalian sudah bisa membayangkan ya. Komunikasi dan bisnis. Oh, berarti ini kita berkomunikasi di lingkungan profesional gitu. Artinya mau jadi wirausaha atau karyawan, tapi kita memang dituntut harus bisa berkomunikasi ya, karena kalau kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak akan beda dengan mesin. Jadi itulah yang membedakan kenapa sebuah perusahaan atau sebuah lapangan pekerjaan, misalkan wirausaha itu tidak bisa dikerjakan hanya mesin gitu, karena manusia itu mempunyai itu tadi. Dia adjustment, artinya kebijakan, terus dia bisa komunikasi. Nah, komunikasi ini mungkin ketika kita melihat misalkan ya, seperti kalian melihat, misalkan melihat presenter di televisi, kayaknya enak saja. Tapi ketika kita praktek, belum tentu. Terutama di, bisa di mute ya, yang tidak menyampaikan, mohon di-mute supaya tidak mengganggu temannya. Halo.
Bisa di-mute dulu. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi semisal nih Mbak dan Mas melihat di televisi ya, presenter ataupun mungkin YouTuber yang ini aja lah ya, mereka mempunyai keahlian komunikasi yang baik ya, dan itu tidak usah khawatir, ya ada mungkin yang dari kecil lahir langsung sudah bisa expert seperti itu ya ada, cuman dilatih juga bisa gitu. Jadi di sini kita di mata kuliah ini kita akan belajar itu gitu ya. Jadi di sini pertama kita akan belajar tentang pengantar ilmu komunikasi apa karena dengan praktek itu nanti kita terbiasa dan nanti dari satu event ke event yang lain kita akan lebih expert gitu. Jadi ketika kalian berbicara di depan umum walaupun sebenarnya kita ini tidak tatap muka ya sebenarnya. Kalau komunikasi bisnis ini saya lebih prefer kalau tatap muka gitu karena ketika kalian disuruh maju ke depan aja dilihat temennya di depan pasti sudah grogi ya gitu. Tapi itu bukan perpeloncoan tapi itu merupakan ajang pembelajaran karena memang perkuliahan itu kita tujuannya belajar tentu tujuannya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Cuman saya rasa tidak usah terbatas keadaan, walaupun tatap maya seperti ini, kita juga akan berusaha memaksimalkan. Jadi saya sudah berusaha memikirkan bagaimana kita satu semester ke depannya, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, capaian pembelajarannya ini diantaranya ada konsep fungsi komunikasi bisnis, melakukan analisa kasus untuk memecahkan persoalan berkaitan dengan komunikasi bisnis. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan ini nanti apa saja sih? Jadi ketika kalian sudah melewati mata kuliah komunikasi bisnis selama satu semester ini, nanti harapannya kalian bisa memahami dan menjelaskan ini semua, mulai dari pengantar ilmu komunikasi, tantangan komunikasi, gitu. Dan tidak penting di luar dari semua yang disebutkan di sini, saya rasa praktek itu juga penting gitu ya, karena kalau teori saja tanpa kita praktek, rasa canggung itu karena memang belum pernah kita lakukan itu akan berpengaruh seperti itu ya. Jadi materi pokok bahasanya ini sudah dicantumkan di silabus, bisa dicermati. Terus sistem penilaiannya. Nah, tentu satu semester kita menginginkan penilaian ya. Akhir artinya kita butuh legalitas gitu, formalitas. Jadi ketika lulus nanti kita ada nilai. Ya walaupun sebenarnya yang benar-benar paten itu yang melekat di diri kalian ya. Cuman memang kita masih butuh legalitas, artinya formalitas nilai itu memang masih kita butuhkan karena nanti juga akan tercantum di transkrip nilai ya ketika lulus nanti. Nah, itemnya apa aja Bu gitu untuk mendapatkan nilai maksimal. Di sini kehadiran 10%. Jadi silahkan mengisi absensi sunan dan ini saya sampaikan di sini ya. Ketika misalkan kalian mengisi di sunan hadir, tetapi ketika saya panggil secara random ketika perkuliahan ternyata tidak ada. Jadi nanti bisa saja saya sesuaikan menjadi tidak hadir. Nah, ini sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, jadi di next perkuliahan selanjutnya saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi jangan heran misalkan di sunan kalian mengisi full, misalkan sebelum UTS saya mengisi terus Bu 8 kali, tapi ketika saya panggil ternyata di 2 perkuliahan kalian tidak pernah nyaut gitu. Jadi hanya namanya saja mungkin video dimatikan tapi ditinggal kemana ketika saya panggil secara random ternyata tidak menjawab. Nah, itu akan saya catat sebagai tidak hadir dan tentu juga akan terrecord di video ya apabila dan teman-temannya juga nanti otomatis mendengar gitu. Jadi saya sampaikan mohon waktunya dan konsentrasinya di grup WA juga di bagian deskripsi sudah saya cantumkan hari dan jam kuliah ya. Jadi supaya kalian mengingatnya juga selain di Sunan kan ada reminder ya, artinya pengingat di WA juga di bagian deskripsi saya tuliskan hari dan jam kita perkuliahan. Nah, yang kedua keaktifan. Nah, keaktifan ini di grup WA sudah saya share. Jadi nanti
saya lihat itu berarti ada 6, kita bicara sebelum Meet dulu. Sebelum Meet itu berarti ada 6 pertemuan dan 1 UTS ya. Karena asumsinya sebelum Meet itu 8 pertemuan. Kita hari ini sudah 1, berarti tinggal 7. 7 dikurangi UTS berarti tinggal 6. Nah, di situ nanti saya jelaskan juga bagaimana pembagiannya. Nah, itu tadi nanti keaktifan akan direcord per pertemuan. Jadi semuanya fair dan akan di share di grup WA juga. Nanti yang mencatat siapa juga sudah saya atur. Jadi ketika di-share fair ya, misalkan ada saya tadi tanya Bu, tapi atau saya tadi presenter Bu, tapi tidak dicatat. Nah, nanti bisa langsung protes pada saat selesai di-share ya, gitu. Bukan setelah 2 minggu atau 3 minggu, nah itu sudah expired gitu. Jadi kita sudah sama-sama lupa. Terus kuis dan presentasi. Nah, kuis ini di sini kalau presentasi saya jadikan satu dengan keaktifan karena pada dasarnya presentasi di sini nanti tidak seberat ketika kita kuliah tatap muka di kelas gitu. Jadi nanti 30% ini tugas ya, kuis. Biasanya saya akan memberikan kuis. Terus UTS 25%, UAS 25%. Nah, untuk buku acuannya apa, Bu? Saya yang utama memakai buku Joko Purwanto ya, Komunikasi Bisnis, penerbitnya Erlangga tahun 2011. Nah, sampulnya seperti apa? Sudah saya cantumkan di Sunan. Mau pinjem di perpus ada, mau pinjem kakak kelas ada, atau mau beli online ada, mau beli asli kurang tahu ya. Kalau saya sih kemarin di perpus, saya persilahkan. Saya harapkan punya, tidak saya wajibkan harus membeli, tapi saya harapkan punya. Karena apa? Supaya kita nyambung ya. Ketika ngobrol itu misalkan kita beda buku tuh biasanya kurang nyambung ya. Walaupun ketika kita sudah ada buku acuan boleh ditambahkan dengan sumber yang lain, tetapi ketika acuan utama kita sama, saya rasa komunikasi kita juga akan lebih nyambung gitu ya. Nah, untuk silabus selesai. Sekarang kita ke RPS ya. Nah, ini RPS, mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, ini untuk definisinya, mempelajari apa, di situ sudah ada. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu saya sampaikan adalah tentang ini, per minggunya silahkan kalian diperhatikan. Jadi ketika kita minggu pertama, kalian lihat ini. Jadi kita ngapain aja sih? Jadi kita, saya menjelaskan tentang silabus, RPS, gitu. Dan saya tadi menyampaikan tentang pengantar ilmu komunikasi atau mata kuliah komunikasi bisnis ini ngapain aja Bu, komunikasi nanti itu seperti apa, nah itu yang seperti saya jelaskan. Nah, kalau kalian lihat di sini antara pertemuan 2 sampai pertemuan 6 dan 7 ini materinya sudah ada ya. Nah, di sini ada tulisan asinkronus, sinkronus ini diabaikan aja karena menurut saya kalau saya perkuliahan komunikasi bisnis ini misalkan saya hanya memberikan video saja itu rasanya kurang efektif gitu. Jadi kemungkinan saya akan melakukan pertemuan kuliah tapi yang tidak jadwal untuk presentasi boleh mematikan video gitu ya. Tapi saya harap yang namanya saya list, nanti kita bahas sesudah ini, saya harapkan videonya diaktifkan. Nah, maksudnya videonya bisa dimatikan apa? Maksudnya bisa menghemat kuota. Nah, semisal apa namanya, kalian ada kendala atau apa, tidak masalah ya, saya tidak masalah selama kita tidak jadwal sinkronus. Jadi saya di sini tidak membebani Mbak dan Mas. Jadi kalau kalian lihat dari RPS ini sinkronus itu hanya pertemuan 1 dan 7. Jadi mungkin saya akan sampling, mungkin ya, saya sampaikan sampling. Misalkan di Sunan diisi hadir, tapi ketika saya panggil tidak hadir, nah saya hanya melakukan di pertemuan 1 dan 7. Nah, pertemuan 2 sampai
6 asumsinya. Di sini silakan kalian absen sendiri di Sunan dan kita akan presentasi ya, tapi tentu tidak lama dan tentu tidak semua. Nah, jadi di sini sudah saya jelaskan ya, kita 3 SKS berarti 150 menit, 150 menit berarti 2,5 jam, yaitu jam 8 sampai jam setengah 11. Nah, untuk ini sudah jelas ya. Terus saya lanjut ke yang saya share di grup WA ya. Nah, ini saya jelaskan pembagian kelompoknya. Nah, ini saya screenshot, ini terlihat ya. Saya screenshot dari Sunan gitu. Jadi supaya tidak bingung, sudah saya tempel di Word. Jadi untuk pertemuan kedua minggu depan, artinya nanti yang jatah presentasi adalah nomor 1 sampai dengan 8. Nah, PPT-nya nanti saya hanya butuh 1. PPT-nya nanti dibuat 1 saja, tetapi yang sebagai presenter, jadi antara absen ini ya 1 sampai 8 ini membuat PPT maksimal dikirimkan ke grup WA itu hari Minggu ya, hari Minggu jam 6 gitu. Jadi apa namanya, ini kan hari Rabu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya juga sama. Jadi hari Minggu jam 6 pagi silahkan dikirimkan ke grup WA saja ya. Gimana? Dikirimkan ke grup WA, jadi semuanya bisa membaca. Nah, nanti pada saat hari Rabu, ini yang presentasi boleh salah satu, boleh semua, antara absen 1 sampai 8. Cuman catatan saya, jadi untuk yang presentasi ini seperti sesuai kesepakatan kita, jadi perkuliahan dimulai jam 8:04, dan nanti yang presentasi hanya 15 menit, gitu ya, hanya 15 menit saja, boleh minimal 1 orang, boleh 8-8-nya presentasi. Cuman catatan saya tidak mau presentasi yang membacakan PPT. Jadi, ini ya, sudah jelas ya, jadi PPT-nya nanti kan akan saya upload di Sunan, gitu. Cuman di sini kan kita pada saat hari Rabu tuh harapan saya kita ketika perkuliahan itu aktif ya. Jadi kalian sudah membaca PPT yang di-share temennya, terus mungkin kalian juga bisa baca buku panduannya, diperdalam. Nah, pada hari Rabu nanti kita diskusi gitu. Jadi tidak ketika hari Rabu itu kita hanya mendengarkan yang presentasi, membacakan PPT-nya gitu. Akan terasa sangat membosankan ya. Tapi yang saya persyaratkan di sini silakan nanti disepakati antara 8 orang ini yang mau menyampaikan siapa. Misalkan di situ ada 1 bab itu misalkan ada 4 subjudul. Nah, silakan mau disepakati yang bersedia siapa gitu. Apakah 1 orang 1 subjudul atau bagaimana, tapi tidak harus ini ya, apa namanya, semuanya. Jadi saya di sini karena akan saya catat sebagai keaktifan, jadi memang tidak saya wajibkan untuk semua, tetapi siapa yang mau. Tapi di sini sudah saya garis bawahi, di sini menceritakan ya, jadi memberitahukan kepada temannya, bukan membacakan. Jadi saya garis bawahi di sini bukan membacakan, tapi mempresentasikan kepada temannya. Apa sih yang kalian ketahui tentang subjudul ini atau ini. Nah, harapan saya presentasinya hanya cukup 15 menit, tapi nanti jadi tidak usah panjang lebar. Kalau memang dari kelompok itu yang mampu menyampaikan hanya 2 orang, ya 2 orang tidak masalah bagi saya, karena di sini kita komunikasi bisnis, otomatis kita memang latihan berkomunikasi gitu ya, dan keahlian seperti itu memang butuh diasah seperti itu. Nah,
Terus nanti yang mencatat siapa Bu? Nah, yang mencatat berarti nomor 9. Nomor 9 itu siapa? Berarti Mbak Dwi Ayu Fatma. Seperti itu ya. Jadi, nah catatannya apa Bu? Yang dicatat apa Bu? Nah, saya sekarang ganti, sudah saya siapkan juga format catatan. Nanti yang mencatat, yang bagian mencatat mengisi mata kuliah apa, kelas apa, hari tanggal, nama dosen siapa, terus nomor, nama, NIM, presenter siapa. Artinya misalkan tadi saya berikan contoh dari kelompok 1 harusnya yang presentasi nomor 1 sampai 8. Tapi dia yang apa namanya Bu, yang presenter hanya nomor 1 dan 3 misalkan. Nah, ya berarti di sini hanya ditulis 2 orang aja, siapa, nama, NIM, presenter dicentang. Nah, ketika misalkan 15 menit itu sudah apa namanya, sudah ini, sudah dicentang, sudah selesai 15 menit, misalkan tidak ada yang mau presenter lagi, berarti lanjut ke, misalkan ada yang tanya gitu, tapi tentunya pertanyaannya bukan pertanyaan definisi ya, tentunya kalau sudah sekelas mahasiswa kita di sini diskusi. Nah, tinggal dicatat saja penanya. Nah, misalkan nih yang berkewajiban menjawab tentunya presenter ini. Nah, nanti misalkan dia menjawab pertanyaan, ditulis lagi bawahnya gitu ya. Berarti walaupun dia yang menjawab, dia dicentang di penanya karena dia yang menjawab gitu ya. Jadi di sini nanti masuk item keaktifan. Nah, kalau yang ditulis di PPT tadi masuk poin apa Bu? Berarti mungkin masuk poin tugas gitu ya. Karena tadi kan ada tugas, kuis gitu. Nah, nanti bolehlah kalau namanya masuk ke PPT itu dia itemnya hanya tugas gitu ya, tapi kan kecil sekali. Tapi kalau yang keaktifan akan masuk di sini, baik yang presenter maupun penanya. Cuman sudah saya sampaikan ya, saya tidak menghendaki presentasi itu dibacakan. Yang penting mempresentasikan. Nah, semisal ini Bu, saya tidak bisa menjawab, saya sebagai presenter tidak bisa menjawab pertanyaan dari penanya, tidak apa-apa, dijawab sebisanya, nanti kalau saya bisa, saya jawab pada saat pertemuan itu, saya langsung jawab, tetapi apabila tidak, akan menjadi PR saya dan teman-teman selanjutnya juga bisa mencari dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi saya pengen perkuliahan itu diskusi gitu ya, bukan pada saat perkuliahan itu kita baru baca gitu. Jadi nanti mungkin kalau di akhir kuis, di akhir perkuliahan atau apa ada kuis itu hanya pengukuran tingkat ini ya, apa namanya, pengukuran tingkat pemahaman Mbak dan Mas. Terus kuis ini ya mungkin saja tidak saya tampilkan dari awal jam kuliah, tapi saya sampaikan ketika misalkan saya di perkuliahan itu tiba-tiba saya masuk, semisal nih pada saat kalian berlangsung diskusi, saya mungkin mematikan kamera, mematikan video. Tapi ketika di akhir sesi atau pertengahan saya menyampaikan ada kuis. Nah, itu nanti tiba-tiba muncul kuis yang tidak tahu, ya tidak tahu ya berarti kan dia sudah terlewati kuis di sesi itu. Tapi masih bisa mengikuti session-session selanjutnya. Tujuannya apa, Bu Retno, seperti itu? Supaya kalian ketika perkuliahan itu fokus gitu ya, karena memang kita saatnya kuliah, ya saya harap kalian mencurahkan perhatian dan konsentrasi Mbak dan Mas pada perkuliahan kita. Gitu. Oh ya, sebelum saya tutup dengan sesi tanya-jawab, silakan nanti, ini, sebentar ya. Nah, kebetulan hari Sabtu itu, karena saya sekarang di PKPA ya, sekarang nggak tahu besok-besok. Di PKPA akan ada acara dan ini free dan memang relevan dengan mata kuliah kita, komunikasi bisnis, dan judulnya tentang ini ya, CV. Jadi silakan kalian daftar. Sebentar.
Saya share dulu di grup. Nah, silakan kalian daftar dan apabila ada kendala nanti bisa menanyakan di grup kelas saja. Tapi saya rasa tidak ada kendala karena kemarin sudah ada yang daftar. Silakan daftar karena mungkin akan saya tanyakan di kuis minggu depan ya. Jadi minggu depan bisa ada kuis, bisa ada tidak. Materinya tentang apa yang telah disampaikan acara pada hari Sabtu itu. Karena memang komunikasi bisnis kita berhubungan dengan CV ya. Walaupun itu di bab 14, tapi kita fleksibel saja karena hari Sabtu nanti kalian bisa belajar, oh bagaimana seorang moderator itu membuka acara, adakah hal yang baik atau hal kurang, nanti kalian bisa ATM. ATM itu apa Bu? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalian di sini belajar, nanti di situ ada pembicara-pembicara juga ya, ada co-founder, terus dia ada HRD dari sel, nah nanti biasanya orang SDM itu cara bicaranya bagaimana? Nah, nanti kalian bisa lihat di situ, nanti kalian bisa belajar. Itu ya. Jadi itu sudah saya sampaikan, silahkan bisa daftar. Saya kayaknya Kombis itu ngajar 3 kelas. Untuk acara itu kuotanya kayaknya hanya sekitar 250-an gitu. Jadi silahkan daftar. Dan nanti tentu juga ikut acaranya ya, dan diperhatikan karena kemungkinan akan saya keluarkan pertanyaan berkaitan dengan acara tersebut karena isinya juga relevan dengan mata kuliah komunikasi bisnis di pertemuan selanjutnya, di kuis saja. Kenapa di kuis? Karena asumsi saya kuis nanti akan dikerjakan di jam mata kuliah kalian. Jadi saya akan, kecuali dia membutuhkan pengerjaan yang lama gitu, akan dikerjakan di luar jam mata kuliah. Tapi kalau memang dia kuis yang pertanyaannya atau jawabannya masih memungkinkan untuk jawab hanya 1 jam 2 jam, akan saya sampaikan untuk dikumpulkan pada saat jam mata kuliah. Jadi tidak mengganggu waktu belajar dan mata kuliah lain. Oke, dari saya sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan atau belum jelas, silakan Mbak dan Mas. Aku mau tanya. ingin tanya. Oke, silakan. Siapa dulu? Mbak. Saya Oke, Mbak Ivan, silakan. untuk masalah yang tadi kan ditunjuk yang dari presensi. Nah, untuk hari ini yang terlambat absensi, maksudnya kan tadi baru bilang kalau biasanya kan sampai jam 10:30 absennya. Nah, itu sampai jam 8:15. Nah, tadi kan ditunjuknya lewat absen yang sudah masuk, Bu. Nah, kalau yang belum masuk itu nanti bagaimana, nggih? Oh, absen yang belum masuk di Sunan maksudnya, Mbak? Iya, Oh, kok belum masuk di Sunan, kenapa? tadi itu saya pindah alih jaringan lagi. Terus terlambat, terus tidak bisa absen. Begitu. Oke, kalau pertemuan pertama masih saya toleran, nggak apa-apa. Tapi untuk pertemuan 2 dan 16 sudah tidak ada toleransi. Cuma untuk pertemuan pertama, khusus untuk semua mata kuliah saya bisa saya toleransi ya, asal di pertemuan 2 hadir gitu. Maksud saya bagaimana? Biasanya dosen itu tentu punya adjustment. Adjustment-nya gini, maksudnya takutnya ketika saya pertemuan 1 saya anggap hadir semua dengan asumsi dia memang ikut perkuliahan, kadang semester 1 atau semester apa nanti ternyata dia pindah atau apa gitu. Jadi biasanya saya mengacu di pertemuan kedua. Kalau pertemuan kedua dia hadir, dia ngeklik absen, berarti pertemuan 1 mungkin dia belum tahu join Zoom-nya telat atau bagaimana. Gitu ya Mbak ya. Jadi tidak usah khawatir. Cuman asumsi saya seperti ini ketika saya sudah menyampaikan informasi di perkuliahan pertama seperti ini. Jadi saya harap mungkin temannya ada yang tidak bisa join atau sinyalnya kurang baik. Jadi itu bukan merupakan alasan ya, nanti bisa diinfokan saja misalkan temannya ada yang mungkin hari ini berhalangan hadir karena sesuatu hal atau mungkin sinyalnya kurang bagus,
padam listrik dan sebagainya, nanti bisa disaksikan di Sunan gitu. Jadi biasanya saya upload kembali, harapannya bisa dilihat Mbak Darmas. Gitu ya Mbak? Iya, Bu. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya masanya. Saya Velanda Paulia, NIM 2020-185. Hanya kan tadi presentasinya 15 menit. Itu presentasinya kita menyampaikannya lewat Zoom atau kita membuat video atau gimana? Enggak, lewat Zoom. Jadi langsung seperti ini. Nanti link Zoom-nya dari saya gitu ya. Terima kasih, Bu. Cuman link Zoom-nya tidak saya sampaikan di Sunan, tapi mungkin saya sampaikan di grup WA. Jadi kalau semisal sampai jam 8:15 saya belum memberikan, nanti dikabari saja ya, gitu. Jadi diingatkan saja karena saya juga banyak ini agenda. Itu ya Mbak. Jadi tidak perlu dipersiapkan video. Jadi nomor tadi misalkan minggu depan nomor 1 sampai 8 itu apa namanya? Membuat PPT maksimal minggu jam 6 sudah dikumpul jam 6 pagi ya, supaya hari Minggu itu kalian sudah tidak disibukkan oleh mata kuliah gitu. Silakan di-share di grup kelas gitu. Ada lagi yang mau tanya? Cuman mohon maaf ya, yang hari ini tidak dicatat sebagai keaktifan loh ya, karena kan ini masih pemanasan ya. Itu ya minggu depan. Bu mau tanya. Nama saya belum tercantum di daftar kelompok. Udah ada namanya Mbak? Berarti enggak ada di Sunan? Enggak ada. Kenapa? Berarti kamu enggak bisa absensi, no? Bisa, tadi bisa absen. Loh, masa? 201, soalnya saya ngambil itu dari Sunan loh Mbak, dari absensi loh Mbak. Kalau nama jenengan enggak nganu, berarti tuh enggak ada di absensi. Kok enggak ada ya? Karena halo, Mbak siapa tadi ya? Tapi saya sudah absen, Bu. Oh ya, Yusfiana Elsa, coba saya cek ya. Soalnya takutnya gini Mbak, ketika takutnya jenengan, ini kan kombis kelas D ya, takutnya ketika absen jenengan atau nama jenengan tidak muncul di Sunan saya, nanti jenengan tidak bisa tidak bisa apa namanya ngumpulin tugas, ngerjain kuis kan tidak bisa. Yusfina, sebentar ya. Yusfina ya. Maaf, nama saya juga belum ada. Iya, itu kenapa? Saya kurang tahu sih. Sebentar ini tak nyari Yusfina dulu. Yusfina. Oh, Yusfiona itu ada kok. Masa enggak ada Mbak tadi? Yusfiona, Elsa. Belum ada, Bu. Oh iya, sebentar. Saya ngambilnya tadi di season kedua. Yusfiana. Oh ini pertemuan 6 oh ya. Oh berarti kurang ini Mbak, kurang 1. Iya ya. Kan sampai 16 ya tadi Sofiatun Nikmah. Oh ya berarti ini saya tambah 1 lagi. Sebentar. 17 sampai 23. Salah.
Ya, sebentar ya. Jadi ini sudah ternyata ngopi pastanya kurang satu. Ahmad Faradisa Ilmi. Nah, itu saya share kembali, Mbak. Coba dicek dulu ya. Bentar. Ini baru proses, jadi saya share screen ulang supaya bagian kelompok mana ya. Nah, ini ya Mbak ya. Jadi sudah saya tambahkan yang absensi 17. Absensi 17 sampai 23 ya Mbak Yusfiuna ya, sudah ada ya ini. Jadi nanti yang mencatat ini adalah nomor 1 yang paling ujung sana Ahmad Faradisa. Oke, sudah terjawab ya Mbak Yusfiuna, terima kasih sudah mengingatkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lainnya ada lagi? Jadi kuis nanti sudah saya sampaikan loh ya. Jadi bisa pada saat saya sampaikan, jadi memang tidak saya munculkan dari awal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian aware gitu, waspada, oh kita mata kuliah ini apa, supaya juga adil ya penilaiannya, jadi yang memang benar-benar usahanya lebih, belajarnya effortnya lebih, memang mendapatkan porsi nilai yang sesuai, seperti itu. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Sudah tidak ada ya? Jadi silakan dipersiapkan. Ada lagi? Jadi silakan dipersiapkan, terutama yang untuk maju minggu depan. Majunya tetap via Maya gini aja. Kalau dari 8 nama atau 7 nama tersebut yang mau maju 2 orang aja ya boleh. Atau mau maju semua juga boleh. Artinya nanti akan lebih dari 15 menit. Cuman itu tadi ya, otomatis kalau yang sudah disampaikan temannya ditambahkan lagi, tidak mengulang gitu. Jadi yang mendengarkan teman-teman yang lain mengikuti kuliah juga tidak wasting time. Artinya kita juga sama-sama memanfaatkan waktu dengan efisien dan efektif gitu. Cuman yang semisal saya minggu depan belum siap Bu, nah besok-besok bisa mengisi list keaktifan dengan bertanya gitu, tapi saya rasa pertanyaannya juga yang membangun ya, jangan yang pertanyaan apa yang iseng atau apa seperti itu, tapi memang pertanyaan yang membangun, membuat kita menjadi lebih tahu bagi saya sendiri ataupun Mbak dan Mas. Itu ya, sudah cukup, sudah jelas, saya akhiri. Karena ini pertemuan pertama, jadi tentu tidak ada kuis, tidak ada ini, jadi bonus masih ada waktu 1,5 jam, silakan dimanfaatkan untuk mencari referensi dan persiapan apa saja yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih, semoga sehat semua Mbak dan Mas, saya pun juga, sehingga bisa bertemu dengan Mbak dan Mas semua di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila selama saya menyampaikan ataupun perkuliahan pagi ini ada kekurangan dan salah kata. Oh ya, sudah saya ingatkan ya, silakan gabung di acara tersebut, ini free. Jadi kalau mahasiswa itu biasanya kalau yang aktif ya suka memanfaatkan hal-hal positif, tapi terutama yang free. Tentu hal ini bermanfaat untuk Mbak dan Mas dan juga relevan dengan mata kuliah kita pagi hari ini yaitu komunikasi bisnis, dan materi dari acara tersebut akan saya evaluasi melalui kuis minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, sehat semua.